Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat. Saya orang tua dari Muhammad Sis Abdul Kudus Musa, kelas 2 SD Negeri Sempu, dan Ibrahim Syams Abdul Rosid atau Isa, kelas 1 SDN Sempu. Ketika awal-awal pandemi, itu sekolah kan langsung menyatakan tidak ada tatap muka atau tidak berangkat ke sekolah. Nah, waktu itu habis minggu di libur seminggu, Abah melarang ganteng ini nggak sekolah. Namanya suruh sekolah di rumah. Ya, kesulitan adaptasi dari pola pembelajaran tatap muka menjadi melalui pembelajaran daring. Yang pertama, yang saya rasakan adalah terutama dari sisi waktu ya. Karena jelas pendampingan orang tua di situ lebih banyak, lebih besar. Karena anak peserta didik ini masih kelas 1 dan kelas 2 SD. Jadi penguasaan internetnya itu masih kurang, kemudian adaptasinya juga perlu dituntun, diarahkan. Selain waktu, kemudian ada juga adalah skill, yaitu adaptasi penguasaan teknologi informasi. Guru yang adaptif mungkin menggunakan Google Meet. Nah, tentu orang tua juga perlu bisa menguasai. Pertama menginstal, mengoperasikan, kemudian mendampingi agar pola pembelajarannya itu bisa maksimal, bisa optimal, bisa terselenggara dengan baik. Nah, dari sisi anak juga kalau dilihat itu mengalami kejenuhan ya. Karena anak itu kan kalau tatap muka ke sekolah itu selain senang ke sekolah karena belajar di dalam kelas dengan gurunya, juga ada kesenangan motivasi yang lain. Manusia itu kan makhluk sosial, jadi ketika mereka bertemu dengan teman-teman itu mereka menjadi terasa hidup. Jadi anak ketemu sama temennya, main sama temennya pas waktu istirahat. Nah, itu anak kehilangan itu secara besar gitu. Ketika ini tiba-tiba sama sekali tidak ada karena harus di dalam rumah, disitulah peran orang tua perlu masuk. Faktor yang lain yang membuat anak sulit beradaptasi adalah karena tidak secara langsung tatap muka dengan gurunya ya. Jadi yang dihadapi itu adalah orang tuanya. Nah, beda antara ketika anak berada di hadapan guru dengan di hadapan orang tua. Nah, kalau yang terjadi di sini di dalam saya sama anak-anak itu memposisikan diri selain sebagai orang tua yang nanti memerintah, menginstruksikan, mengarahkan dia melakukan apa, juga sebagai teman. Nanti apa yang menjadi motivasi kesenangan anak itu kita seimbangkan, kita barterkan dengan kewajiban dia belajar. Misal, nanti siang kita jalan-jalan ke gubuk yuk, ke sawah. Iya, tapi tugasnya selesai dulu, kita belajar dulu. Nah, di situ antara motivasi, kebutuhan dia, keinginan dia, itu kita seimbangkan dengan kewajiban, keharusan dia dalam belajar. Kejadian yang menarik, jadi Isa ini kan sebelumnya malu kalau di depan kamera gitu. Tapi ketika ada tugas olahraga, ayo kita ngerekam di dekat masjid di halaman, nanti direkam pakai kamera gimbal sama direkam pakai drone. Nah, ternyata Isa mau gitu. Ya, itu cukup menarik juga. Ada motivasi tambahan ketika itu adalah tugas sekolah, nanti dikumpulkan ke Pak Guru, nanti dilihat sama teman-temannya, nanti view-nya tambah banyak. Nah, nanti kalau diupload ke YouTube bisa nambah subscriber dari temennya. Nah, ternyata mau dia, tertarik gitu. Saya sendiri secara pribadi menyadari bahwa anak-anak kita ini adalah generasi Z, di mana mereka memang born to be a digital civil ya. Prinsip itu kita bawa dengan cara mempersulit mereka untuk mengakses gadget. Misalnya mereka harus sholat subuh dulu, baru mereka bisa pinjam handphone gitu. Ada dua kemampuan dasar bagi anak di zaman digital ini yang nanti perlu disiapkan sejak kecil. Yang pertama adalah kemampuan literasi digital. Literasi ini dulu ketika zamannya kita mengakses informasi
belum melalui audiovisual, tapi hanya melalui media tulisan. Literasi itu adalah bagaimana kita membaca apa yang tertulis, apa yang disampaikan oleh orang dalam bentuk tulisan, itu kemudian kita membaca dan berusaha memahami bacaan tersebut. Nah, sekarang dalam era digital ini, anak perlu kemampuan literasinya diasah. Yang pertama jelas dalam hal membaca, mengakses informasi gitu. Kemudian media lain juga anak perlu melakukan adaptasi. Bagaimana dia menyerap informasi melalui apa yang dia dengar, suara, audio. Kemudian bagaimana dia menyerap informasi dalam bentuk video. Nah, jadi visualnya itu juga kemampuan memahami itu perlu diasah. Nah, dua hal ini akan terasah ketika bisa melakukan produksi. Anak tidak secara langsung tentu mengakses gadget secara bebas dan dia belum untuk sepenuhnya punya akun YouTube sendiri misalkan. Kalaupun punya, tetapi itu yang mengakses dan mengontrol adalah orang tua. Jadi peran orang tua di sini membatasi mana anak bisa dilatih kemampuan literasi dasar digitalnya, dan kemudian kemampuan selanjutnya adalah bagaimana dia nanti bisa menyampaikan ide melalui lisan, walaupun secara virtual yang dihadapi adalah kamera, tapi dia memahami bahwa dia itu nanti bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Nah, itu juga membentuk mental dia nanti siap untuk berbicara di depan banyak orang. Jadi diibaratkan, ada yang mengibaratkan itu internet itu isinya tumpukan sampah yang di dalamnya ada emas berlian. Nah, bagaimana kita memilah, ini sampah yang jangan diambil, nah inilah emas berlian yang bisa diambil. Nah, itu kita kita pahamkan secara pelan-pelan kepada anak.